Halo semuanya, selamat datang di channel ini bersama saya Hana Dayan. Di video kali ini kita akan belajar cara mengolah data dan menganalisis data menggunakan JASP. Untuk kali ini kita akan belajar uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney. Nah, sebelum kita mulai, mari kita pelajari dulu fungsi dan kira-kira kapan menggunakan uji-uji tersebut. Pertama, uji Wilcoxon. Dari segi definisi, uji Wilcoxon ini adalah uji non-parametrik untuk membandingkan dua sampel berpasangan, paired samples. Jadi, kapan digunakan? Ketika data kita itu berpasangan. Jadi, ada data before after atau pre-post test, lalu ada data tidak berdistribusi normal, lalu ada skala ordinal atau interval rasio, kemudian ada alternatif dari paired t-test. Nah, prinsipnya itu perbedaan median antara dua pengukuran pada subjek yang sama dengan menggunakan ranking selisih data. Contohnya di sini ada membandingkan berat badan sebelum dan sesudah diet pada orang yang sama. Kemudian untuk uji Mann-Whitney di sini, dia juga merupakan uji non-parametrik sama dengan Wilcoxon. Jadi, Mann-Whitney ini lebih untuk membandingkan dua kelompok. Nah, tadinya itu langsung sampel berpasangan, yang ini dua kelompok independen yang berbeda. Jadi, kapan digunakan? Ketika ada dua kelompok independen tidak berpasangan, lalu ada data yang tidak berdistribusi normal. Jadi, sama dengan Wilcoxon, dia tidak harus berdistribusi normal. Ketiga, ada skala ordinal atau interval atau rasio. Lalu alternatif dari independent t-test. Nah, prinsipnya ini menguji apakah median dari dua kelompok tersebut itu berbeda dengan cara meranking semua data dari kedua kelompok secara bersamaan. Nah, contohnya di sini membandingkan IPK antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, ini sebelumnya saya tutup dulu. Kita buka ulang JASP saya. Nah, ini datanya juga saya sudah siapkan. Nah, untuk kasus uji Wilcoxon di sini, kita akan menggunakan data kasus seorang dokter. Ya, dia ingin mengetahui efektivitas obat penurun tekanan darah baru. Jadi dia ukur tekanan darah sistolik 10 pasien sebelum dan sudah memberi obat selama 2 minggu. Jadi hipotesisnya yang pertama di sini H0, tidak ada perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian obat. H1, ada perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian obat. Jadi, seperti yang kalian lihat di sini, uji Wilcoxon itu datanya nggak harus banyak-banyak. Jadi datanya dalam jumlah kecil, sekitar 10 seperti ini sudah bisa kita uji. Nah, mari kita pindahkan dulu ke dalam JSP-nya. Kita cukup kopas saja yang sebelum dan sesudah ini. Kita Ctrl C di sini. Lalu new data. Nah, kemudian kita Ctrl V. Ini boleh dikasih keterangan. Ini sebelum, lalu enter. Kemudian yang sebelahnya di sini kita jadikan sesudah, lalu enter. Kemudian kita tutup. Jika ada notifikasi klik apply, jika tidak ada juga tidak apa, berarti langsung sudah ter-apply. Lalu klik analysis. Nah, kita pilih t-test di sini. Pilih paired sample t-test. Ingat sekali lagi, tadi Wilcoxon itu adalah tes yang berpasangan. Jadi sebelum dan sesudah, gitu kan. Ini sudah berpasangan, paired sample t-test. Oke, sebelum dan sesudahnya ini boleh dipindahkan ke variable pairs. Oke. Nah, ini tinggal di checklist jadi ke Wilcoxon sign rank. Nah, tadinya ini kan kita mau melihat apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, untuk perbedaannya kita langsung lihat lagi ke signifikansinya. Kalau signifikan berarti ada perbedaannya. Tapi jika tidak signifikan berarti tidak ada perbedaannya. Nah, berdasarkan nilai signifikansi di sini, dia terlihat kurang dari 0,05, yaitu 0,006 berarti H1 kita terima di sini. Ada perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian obat. Oke. Nah, saya rasa untuk uji Wilcoxon ini cukup sederhana ya, teman-teman sekalian. Nah, kita bisa beralih ke kasus uji Mann-Whitney. Di sini gender versus IPK.
Nah, jadi latar belakangnya di sini seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa laki-laki dan perempuan di program studi akuntansi. Jadi data IPK-nya itu diambil dari 20 mahasiswa semester akhir dengan hipotesis bagi berikut. H0-nya, tidak ada perbedaan IPK antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. H1-nya, ada perbedaan IPK antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah kombinasi antara data kategorikal, di sini ada data gender, kemudian ada data scale, di sini IPK-nya. Nah, kita akan pindahkan ke dalam JSP. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa ke edit data, lalu kita bisa clear cells. Maaf, belum di blok. Di sini clear cells. Ini juga clear cells. Kemudian kita pindahkan. Nah, kita ubah dulu ini jadi gender. Lalu yang di sini IPK. Oke, baik. Setelah kita selesai memasukkan datanya, seperti biasa kita tutup, klik apply, kemudian klik analysis di sini. Kita pilih t-test. Di sini independent samples t-test. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, untuk Mann-Whitney itu adalah uji kelompok independen. Nah, kita klik dulu independent sample t-test-nya. Oke, sepertinya JSP saya error. Mohon maaf ya, kita ulang sebentar saja. Oke, klik analysis, lalu t-test, independent sample t-test. Nah, untuk gender ini kita masukkan ke dalam grouping variabelnya, seperti yang ada di gambar dalam kotak di sini, ada 3 lingkaran yang cukup samar. Nah, berarti ini untuk data kategorikalnya. Untuk dependent variables-nya kita masukkan IPK. Jangan lupa kita checklist Mann-Whitney di sini. Nah, kita biarkan dia proses dulu untuk hasil output tabelnya. Nah, ini hasil output tabelnya sudah keluar. Jadi kita lihat dari tadi nilai signifikansinya, ini kurang dari 0,05 alias 0,007 di sini, lebih spesifiknya. Karena dia kurang dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa di sini H1 diterima. Ada perbedaan IPK antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, saya rasa untuk uji Mann-Whitney ini juga sudah selesai tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang sedang menyusun penelitian, skripsi, ataupun tesis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial berikutnya tentang analisis data dan penelitian. Terima kasih sudah menonton, semangat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.